Benarkah penghentian perlindungan LPSK kepada Richard Eliezer karena tidak ada izin ke LPSK terkait wawancara dengan salah satu stasiun televisi? Untuk lebih lengkapnya kami telah terhubung dengan juru bicara LPSK, ada Pak Ruli Novian. Selamat sore Pak Ruli, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa, baik-baik nih kabar sore. Baik, Pak Ruli, ada perbedaan pengakuan dari pewawancara Eliezer yang mengaku bahwa wawancara sudah atas seizin LPSK, tapi kemudian LPSK menyebut bahwa wawancara tidak mengantongi izin dari LPSK. Jadi sebetulnya yang benar seperti apa, Pak Ruli? Iya, sebagaimana preskon kami di Jumat kemarin ya, bahwa sampai hari ini ya, sampai kami memutuskan, pimpinan LPSK memutuskan penghentian perlindungan, ya memang tidak ada persetujuan dan izin tertulis yang kami berikan kepada stasiun swasta maupun kepada kuasa hukum dari RE itu sendiri. Dan tentu atas tindakan itu sebelumnya kami sudah memberikan surat yang dapat dimaknai sebagai permintaan untuk tidak menayangkan kepada stasiun TV tersebut, namun tidak ditanggapi, begitu. Baik, apakah pada saat proses pengambilan gambar maupun wawancara LPSK juga hadir? Ya tentu LPSK itu kan selama ini memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan itu 24 jam. Meskipun tepatnya di Rutan Bareskrim, itu kan kerjasama antara LPSK dan Bareskrim, Rutan Bareskrim. LPSK sendiri menempatkan personilnya, petugas pengamanan pengawalannya di Rutan. Jadi memang kalau kemudian pada pelaksanaan wawancara tersebut ada petugas LPSK yang di lapangan, ya karena memang sehari-hari memang di situ. Gitu Mbak. Baik, jadi artinya sebelum wawancara berlangsung sampai proses wawancara LPSK sudah mengetahui ya bahwa akan ada wawancara tersebut. Lalu Iya, mengapa kemudian makanya tidak izin kami kemudian kan diberikan sebelum wawancara? kami mendapatkan tembusan dari pelaksanaan wawancara tersebut, namun memang tidak menerima surat yang meminta izin dan persetujuan kepada LPSK. Tembusan kan tidak dimaknai sebagai izin dari LPSK, begitu Mbak. Baik, baik. Pak Ruli, ini kemudian Ditjenpas Kemenkumham menyebut bahwa pihaknya memberikan izin untuk Eliezer diwawancarai oleh salah satu media televisi karena Eliezer memang bersedia untuk diwawancara. Apakah jika memang Eliezer bersedia untuk diwawancarai, ini sah-sah saja atau melanggar peraturan perlindungan saksi dan korban? Iya, ada gini. Jadi LPSK dalam melaksanakan perlindungan tidak hanya terhadap Eliezer itu selalu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan tertulis ya pasal 30 itu bahwa orang yang mendapatkan perlindungan itu harus bersedia untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK. Kemudian pasal 30 itu diturunkan dalam bentuk perjanjian perlindungan dan kesediaan dan pernyataan kesediaan. Dalam perjanjian perlindungan secara tegas dan jelas kami sampaikan bahwa disepakati terlebih dahulu antara LPSK dan Richard dalam hal ini untuk mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan resiko, bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya. Itu bunyi perlindungan yang jelas dan tentu kuasa hukum dan Richard sendiri itu memahami atau mengetahui isi dari perjanjian itu. Nah, karena adanya pertentangan antara pelaksanaan wawancara dan juga tayangan kemudian pada hari Kamis itu, maka Baik. LPSK mengambil sikap untuk memutuskan menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan. Baik, baik, terima kasih Pak Ruli Novian, juru bicara LPSK telah bergabung bersama kami di Ainya Sore.